sebelumnya akan saya bacakan kurikulum vitae dari beliau. Lelaki kelahiran 23 September 1967. Nah, Pak Ketua yang penangan. Untuk nama asli nanti ditanyakan sendiri. Ya. Beliau adalah seorang aktor, penyair, penulis, dan juga pembicara. Apa? Itu datanya ketinggalan zaman juga 20 tahun yang lalu. Kalau mau beli data saya WA, tapi kalau menurut saya nggak perlu karena bisa dilacak di jejak digital. Oke, ya berarti sosial media di internet keluar semua nanti. Itu kedua. Oke, kalau ini timbangannya aku mau coba ini. Yang saya tahu beliau pernah mendapatkan penghargaan dari Balai Bahasa Jawa Tengah sebagai tokoh sastra dan bahasa Indonesia tahun 2017 kalau nggak salah ya, Mas Lea. Ya lupa, yang punya sendiri lupa. Juga pernah mendapatkan penghargaan buku puisi dari Yayasan Hari Puisi. Tahunnya kalau nggak salah tahun berapa ini saya lupa juga ya kan. Dan saya kenal beliau adalah penggiat teater dari kelompok Tonil Kloset, ya, keluarga sejahtera, yang kebetulan dulu juga pernah main di Malang ya. Kebetulan saya dulu yang bantu lempengnya karena lempengnya mati satu, nggak bisa nyala, yang bisa nyalakan ternyata cuma saya. Oke, kita sambut Bapak Sosiawan Lea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman yang percaya kepada agama, saya dulu pernah tidak percaya dengan agama. Saya sekarang percaya. Saya kembali di jalan yang benar. Bukan saya yang benar. Saya punya teman-teman yang benar sehingga saya ketularan teman-teman. Waktu di kisah ajaran agama saya, waktu Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, itu ada dua hewan kecil yang tidak berdaya dan melakukan antisipasi terhadap api yang membakar Ibrahim itu. Yang satu itu mencoba membesar akan api, yang satu mencoba memadamkan. Binatang-binatang lain pada heran. Kenapa? Karena binatang-binatang itu tidak punya kapasitas mempengaruhi api. Si cicak ini meniup-niup. Ditanya sama binatang lain, kenapa kamu meniup-niupkan api itu? Supaya apinya membesar. Ya. Pikiran binatang lain, gimana bisa besar dengan tiupanmu itu? Satu lagi binatang kecil namanya semut. Dia menimba air lewat ludahnya yang kecil itu, titikkan ke api. Binatang-binatang lain berannya semua, kamu udah gila ya? Ngapain kamu ambil air, kemudian coba kamu letakkan ke api? Api nggak akan padam. Semuanya kemudian bilang, paling tidak, kamu tahu sikapku terhadap apinya nanti. Tahu bagaimana cicak sikapnya terhadap kebenaran Ibrahim. Ini kalau kita frustasi, kita anggap korupsi itu sebagai api besar, kita cuma cicak atau padahal kita itu buaya. Ya. Padahal kita itu semut api yang punya banyak koloni, jangan salah. Ya kan? Itu soal frustasi kan. Ya. Tapi terima kasih Pak dari Inspektorat ya. Terima kasih kan. Artinya kita jadi teryakinkan bahwa di dalam struktur itu sudah tidak ada yang benar, paling tidak menurut Pak Inspektorat yang frustasi. Terima kasih, itu jujur luar biasa dan saya tahu itu. Karena itu saya pengen jadi semut aja lah.
tidak ingin jadi nabi. Bukan, jatah nabi udah habis. Yang masih ada itu jatah wali. Tapi itu berat untuk saya, karena kalau untuk saya bisa jadi wali kalau istri saya galak kan. Sementara istri saya nggak galak, lembut banget, kacau ini nggak jadi wali. Sana istri galak, mau kawin lagi nggak berani, karena terlalu baik istri. Oke, itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah sikap kita jelas. Sikap kita jelas. Dan sikap ini saya melihat bagian dari mentalitas generasi milenial. Oke. Saya barangkali lebih tua dari Pak Inspektorat, sama saya juga frustasi karena saya bukan generasi milenial. Tapi saya melihat generasi milenial itu sikapnya jelas. Sikapnya jelas. Karena kalau nggak jelas hilang mereka, habis mereka. Anda selfie, kamu jelas kan? Kalau nggak jelas hilang dari selfie yang lain. Baru soal selfie ini. Selfie sama dia nggak viral. Viralmu hanya sebatas 1-2 hari, habislah identitas. Jadi soal perang terhadap korupsi ini tiba-tiba terbuka. Saya berbeda dengan Pak Inspektorat, berbeda dengan Pak Ketua Yayasan. Ketika terjadi pandemi, ada loncatan air, loncatan teknologi. Kita dipaksa meloncat tidak hanya 4.0, barangkali 5.0, 6.0. Waktu sebelum pandemi itu Jepang sudah sudah melaunching program 5.0. Ya, tahu Pak, nanti langsung googling di sini 5.0-nya apa Pak? Ya ini kacau ngomongnya. Ya, mereka tahu itu begitu keluar mereka berlari bicara dari kita. Mereka sudah dalam rahimkan itu sudah pegangan smartphone. Dan nyidam kota itu. Ya, jadi saya ngomong anunya dulu nih, manis-manisnya dulu. Jadi kita akan menjadi sikap kita jelas. Kalau disambungkan dengan generasi milenial yang sepuh-sepuh Pak Imam kita ini udah berapa jampan lagi ya, habis kita ini, ya ini expired ya, habisin aja lah ya, tunggu aja. Tapi sekarang mereka ini, ya, mereka ini ngomong manisnya begitu. Saya yakin secara secara genetika generasi Gen Z ini generasi yang transparan, generasi yang terbuka, generasi yang sikapnya jelas, identitasnya jelas. Baik yang tidak punya identitas maupun yang beridentitas jelas mereka. Loh iya kan ya, mana yang keramaian massa, mana yang mereka itu pelopor, jelas sekali. Maksud saya adalah yang keramaian massa ya selama namanya ya begitu jelas mereka ya kami keramaian massa, tetapi yang mereka bagian dari pelopor ya saya viral, gagasannya viral, perilaku saya yang sederhana viral, ya kan teridentifikasi jelas kan ya. Saya yang pramuka tertib viral, yang bolosan viral, iya kan berani mereka, berani. Tinggal bagaimana kalau memang betul bahwa sistem kehidupan ketatanegaraan kita itu sudah baik, mereka masuk ke situ dengan baik. Pak, kakak saya itu pernah menjadi kepala dinas sosial. Saya langsung bilang, kakak saya lebih tua dari saya, jadi lebih semut dari saya. Semut ya, bukan smooth. Semut yang tadi, itu lebih jelas. Langsung dia tanya, ini dinas sosial ini sarang koruptor ini. Ini lumbung yang tak habis-habis disedot oleh bupati, ya kan terserah aja kan Pak. Berapa kasus itu kan ngambilnya dari dinas sosial. Saya langsung bilang, kamu berani pakai e-budgeting? Wah ya zaman itu e-budgeting. Ya, jadi misalkan ini institusi ini menerapkan e-budgeting. Ketahuan itu anggaran masuk berapa, anggaran keluar berapa, belanja berapa. Pak kantor inspektorat pakai e-budgeting enggak? Mas, kampus pakai e-budgeting enggak? Sekarang sudah ragu, oke. Bagus. Ya tepuk tangan. Puisi menolak korupsi pakai e-budgeting. Semua dana masuk, dana keluar bisa dilihat di Facebook, di Instagram, di sosmed, di grup WA.
ini layak korupsi enggak, ini siapa yang nggak bayar utang, wakil udah transfer utang atau belum, bukunya masih di sana, ketahuan, saya biarin. Kenapa? Itu yang mengadili masyarakat. Nah ini soal tadi pengawasan. Saya tahu bahwa inspektorat itu tidak berfungsi. Saya tahu bahwa BPK, BPKP itu tidak berfungsi. Saya tahu mereka menggoda-goda orang yang tidak korupsi. Saya tahu Mahkamah Agung, kehakiman, kejaksaan, kepolisian. Terus terang aja ini, mereka main-main itu orang berkasus maupun orang yang tidak berkasus. Yang tidak berkasus dipancing-pancing supaya berkasus. Yang berkasus dipelihara. Yang nggak mampu bayar uang sogar lebih gede masukkan penjara, yang nggak ditangkap sih, nggak ditangkap, nggak di penjara, di polisi dikit-dikit, itu yang kaya. Ya, jadi itu yang masuk penjara itu koruptor-koruptor yang kecil. Siapa menteri kita yang jadi Plate? Kecil itu korupsinya. Siapa lagi ada disebutkan koruptor yang katanya bisa Setia Novanto? Kecil itu, padahal sekian T itu. Ya, kecil itu. Sekarang bayangkan sekian T sekian miliar. Mau nggak wifi gratis kota Bojonegoro? Mau, oke. Itulah salah satu ongkos termahal dari korupsi. Kalau nggak ada korupsi, orang se-Indonesia itu wifi gratis. Itu menang percaya. Itu menang percaya. Di rumah siapa yang pasang wifi orang tuanya? Sebulan berapa paling? 300.000. Kalikan kakak se-Indonesia. Kemudian Anda kumpulkan itu korupsi yang kecil, koruptor yang kecil-kecil yang ditangkap oleh KPK, yang di penjara itu, coba didata. Ini kan anak-anak juga semua. Bisa mereka membeli data, kumpulin data berapa triliun itu, kemudian dikalkulasikan kalau diberikan kuota berapa. Sampai kiamat kalian tidak kehabisan kuota di Indonesia. Orang percaya hitungan, saya sudah menghitung. Bayangkan itu kalau dibelikan seragam gratis, Anda itu sekolah gratis di Indonesia loh, bayangin loh. Anda jangan ngomong Bojonegoro aja, Magelang Bojonegoro mah kecil. APBD nomor 2 seprovinsi, tapi kemiskinan nomor 11. Ini kok bisa kacau. Salah kelola. Kenapa salah kelola? Belum ada yang kena kasus pengadilan. Salah kelola. Kalau saya ngomong ada koruptor, saya kena fitnah, ditangkap saya, kamu fitnah ya. Salah kelola. Kemana Pak Inspektor tadi? Loh, kemana akademisi di Bojonegoro itu? Kemana jurnalis di Bojonegoro itu? Kemana beliau di Bojonegoro itu? Wanita. Kalau dia wani habis ini pulang lari. Lari. Atau kalau misalkan ketangkep pukulin orang terkena viral. Ya. Tapi ramah dia. Ini ada video ini, bahaya ini, kena saya. Kalau saya kena, siapa yang bilang? Semut-semut yang lain, ya kan? Semut-semut yang lain. Oke, sekarang ngomong baik. Salah satunya dari itu tadi. Yang paling bahaya dari korupsi itu bukan soal korupsi secara ekonominya, tidak. Bukan, tapi soal ongkos sosialnya. Ongkos sosialnya adalah, bayangkan misalkan obat-obatan langka, kemudian anggaran kesehatan itu dikorupsi. Berapa orang yang akhirnya mati karena nggak bisa beli obat? Berapa orang yang akhirnya sakitnya menaun tambah parah karena nggak ada obat? Karena korupsi. Jalan aja. Ini jalan Bojonegoro yang sudah mulai buruk ya, dulu bagus ya. Ketika masuk kota itu ada yang benda-benda. Berapa kali Anda harus menghindari kelokan? Kalau Anda tidak menghindari kelokan, barangkali perjalanan Anda 15 menit sampai. Karena menghindari kelokan 20 menit. Ada 5 menit terbuang. 5 menit terbuang itu dikalkulasi seorang Bojonegoro berapa jam? Bayangin, itu kalau penyair itu merenung aja udah jadi puisi sekian ratus.
puisinya itu laku dijual untuk saya, yang lain kan nggak laku ya. Anda boleh cek di internet. Pak, saya itu ke Berlin naik satu puisi, ke Hamburg naik satu puisi, ke Rotterdam naik satu puisi. Ya, dicek di internet ya, udah kemana saja. Ke Bojonegoro buru-buru naik puisi, naik jalan rusak gitu. Kacau itu, kayak sendiri ya, pokok sendiri gratis ya Allah. Yang kedua ada nafkah dan ibadah. Saya ibadah begini. Ibadah. Jadi kalau ibadah itu manajemen ketuhanan, transaksinya dengan Tuhan. Pak Inspektorat ini kerja di belanja negara, apa digaji oleh negara. Tapi ada wilayah ibadah. Wilayah ibadahnya ini yang itu tadi Pak. Malah yang lain kerja cuma sedikit, ya udah saya. Pak dosen juga begitu. Saya mengajar di 3 kampus Mas. Nah kalau itu nafkah dan ibadah. Karena gajinya besar. Tapi saya nggak main-main ketika mengajar. Ya. Jadi perlawanan terhadap korupsi itu kenapa yang muncul orang-orang aneh ini? Kenapa tidak muncul di inspektorat meskipun ada lembaganya, ada ininya? Kenapa tidak di kepolisian dengan terus apa namanya? Mereka punya lebih kekuasaan kan? Ya kenapa tidak di MA? MK-nya kayak begitu? Ya memalukan sekali ya Allah ya Rabbi. Kenapa itu tidak di partai? Kenapa tiba-tiba organisasi-organisasi yang formal itu justru menjadi agen perilaku korupsi? Anda tahu kasus Wisma Atlet? Ya kan? Hambalang ya? Itu entah salah entah tidak, faktanya dihukum oleh pengadilan. Saya sebutkan kalau ini nggak masalahnya Anas Urbaningrum, dia kan dihukum oleh pengadilan kasus itu kan ya. Kemudian Nasarudin, kasus itu kan ya, kasus itu bermula bukan ketika pembangunan Wisma Atlet terjadi, bermula ketika aturannya diketok di DPR. Itu namanya korupsi legislasi, bikin aturan yang punya peluang untuk siapa yang terima. Begini kasarannya, saya DPR, Mas, Anda ketua yayasan lah ya, sekalian nyambi menjadi kontraktor. Saya ketika DPR ngetok jalan di Bojonegoro, nanti mau Anda jalani, dok jalannya sekian, nanti masukkan tender aja, oke. Ini kan yang bikin undang-undangnya saya, aturannya saya ngetok ya. Saya skip rekayasa supaya nanti yang masuk tendernya adalah Mas dosen menteri. Dia ngasih saya berapa. Kasus Wisma Atlet itu terjadi bukan karena Wisma Atletnya, jauh sebelumnya. Namanya korupsi legislasi. Bayangin benar Pak Inspektorat, di seluruh institusi formal itu sudah menjadi agen perilaku dan perencana bahkan eksekutor korupsi. Sekarang kita mau jaga besok, jaga besok kowe. Padahal, ini saya yakin lah mereka akan cari data-data ini. Nek gak ada korupsi, kalian itu hidup mewah di Indonesia. Hidup mewah. Bayar kuliah berapa? Satu semester berapa? Atau satu SKS berapa? Per semester berapa? Ya, itu pasti disubsidi kan universitas swasta kan ya. Saya itu menjadi dosen praktisi mengajar di bidang kampus setiap semester. Gaji saya itu 1 jam 900.000 Pak. Gaji sampean berapa? Dari terus terang aja kan ya. Berapa gaji dosen di Unigoro 1 SKS? Per bulan kan? Per bulan berapa? 4 juta ya. Saya 900.000. 12 jam kali 3 berapa? 36. 36 kali 900.000 berapa? Pusing kalau mikir. Mas dosen 4 juta 1 semester, 1 bulan. Saya 1 bulan sekian itu. Yo katakanlah 900 kali 10 kan 9 juta, ya kan? Tambah 6 kali 9 36 ya, 54 ya. Jadi berapa totalnya gajiku? Hampir 15 juta lah sebulan Pak.
Ada yang nggak mau jadi istri saya sekarang? Supaya kita nggak terlalu serius Pak. Saya itu digaji dari dana abadi pendidikan. Praktisi mengajar itu bukan, kalau nggak percaya bukan. Cari nama saya ada di banyak yang jadi itu. Gajinya gede, transparan. Mana yang belum terbayar, mana yang sudah terbayar, mana yang ngajarnya kurang jamnya, mana yang lebih jamnya. Nggak ada yang bisa korupsi. Kalau Anda nanti nasibnya masih seperti kami, ya kan? Tidak sejahtera. Lihatlah Pak Inspektorat itu kurus gitu. Lihatlah Mas dosen yang gajinya 4 juta ya, tidak terlalu gemuk lah ya. Saya gajinya gede tapi juga kurus. Celananya belum jadi dipakai. Gak mampu beli celana Pak. Ya, kalau nasib Anda masih seperti kami, itu yang baru banget disuap lah. Yang berikutnya Pak yang menggembirakan, IT itu membongkar perilaku manusia yang buruk, yang bejat. Orang percaya Pak? Kami ngakoni, nggak tahu Pak bisa ngalami orang, tinggal kena ngalami deh. Di belakang rumah, nanti neng warung, foto, cepet, yo, transparansi lah, tenang toh, rugi. Dan dibuka semua oleh IT dan kita tidak bisa meninggalkan kemajuan IT Pak. Ini gelombang teknologi yang luar biasa. Tapi ya jujur pakai IT lah Pak. Lihat berarti anti korupsi nggak bisa jalan ya kita udah ya pakai IT lah. Wah rakyat gede dulu. Ya artinya dimainkan oleh para istilahnya kalau sekarang itu setiap pemilu kan ada buzzer. Tetapi pahamilah, Sambo itu terbuka karena netizen. Buzzer-buzzer yang digerakkan oleh pemodal itu juga akan dilawan oleh buzzer-buzzer yang digerakkan oleh nurani. Percaya orang, saya percaya. Tapi tidak akan pasti. Yang dibutuhkan adalah membuka ruang-ruang nurani. Termasuk data panjenengan, termasuk panjenengan saya bukan dengan cara apapun. Kalau saya biasa dengan cara misuk-misuk Pak ya. Kalau panjenengan cara itu ada data-data seperti ini. Kalau panjenengan dengan cara mengajar, membuka teman-teman ini generasi, ya. Dibuka kesadarannya. Meskipun ya saya begitu pandemi kemudian ada lompatan IT itu kalau ngomong ke depan itu tenang, uruan. Kenapa? Ini tentara ke Gusti Allah ini ini. Lo iya lo, nek ora percaya. Iki ayatnya Tuhan meskipun sing apa sing menemukan di wong Israel, wong Sion, wong dijenengi Yahudi, iya lah. Tapi ini tentara Tuhan dalam artian ada gerakan-gerakan kehidupan yang tiba-tiba membuka semua ruang dan ruang itu segala-galanya tanpa distorsi. Tentu saja yang ada yang melakukan distorsi, ada yang melakukan pembelokan. Tapi pembelokan itu dilawan oleh gerakan nurani. Nek percaya misalkan Israel kayak gini, ya, bayangin kalau nggak ada IT. Israel sendiri pirang negara itu dengan PBB itu yang melawan kubunya Israel itu kalah. Tapi kok Indonesia ngumpul nih mas ngono kayak akan nanti ibu coba terus kumpul korum ya. Nanti kan tidak terlacak di Google lagi. Di Surabaya, di kota-kota di Indonesia semua melakukan seruan itu, ya kan? Padahal kalau menurut agama yang namanya seruan baik itu adalah doa. Ini nek ngomong agama, tapi saya katakan apa jenis masuk agama kan lagi baik dari kami yakin ya. Tapi saya yakin ya, artinya yakin ada gerakan-gerakan yang melalui IT itu berbahasa nurani. Meskipun kode-kodenya adalah kode yang modern,
Artinya semua orang melihat dengan mata kepala di ruang dan waktu itu, ya, bahwa kebenaran utama adalah kebenaran utama. Termasuk yang namanya korupsi, maling, dulu rusak, korupsi itu kan dari bahasa Latin, nanti dibuka, ya, dari bahasa Latin kemudian diadaptasi ke bahasa Prancis, diadaptasi ke dalam bahasa Belanda jajah kita dapatnya dari itu. Bahkan kata korupsi itu kita mengkorupsi dari Belanda. Kan gitu tuh. Ya. Artinya kan memang kalau ngomong soal Nusantara, ngomong soal keindonesiaan, tidak ada kata dasar korupsi dari nenek moyang kita. Kita ini dipaksa oleh Belanda untuk melakukan korupsi. Sama dengan yang dijelaskan Pak Inspektorat. Buktinya apa? Diksi di dalam bahasa kita itu tidak ada. Golek ono nek ora percaya bahasa Melayu, bahasa Makassar, bahasa Sunda, bahasa Jawa, enggak ada. Meskipun saya menemukan satu kata koro di salah satu tulisannya Ronggo Warsito. Ronggo Warsito itu berarti abad ke-18. Kira Mas Agus Ronggo Warsito. 1819 ya. Oke. Tetapi pada waktu itu Belanda sudah masuk. Belanda masuk itu pada abad ke berapa? 16, 15. Apa namanya? Portugis. Ya, Portugis sebelumnya kan? Tahun 1911 kan? 14-an Belanda. Cornelis de Houtman kan? Artinya ketika Ronggo Warsito menuliskan diksi koro di dalam karya sastra Jawanya, itu sudah ada Belanda. Tetapi tidak asli bahasa Nusantara. Jadi bahasanya aja kita nggak punya, Pak. Kita akhirnya punya definisi-definisi tentang korupsi itu dari hukum modern. Ada markup, ada gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, ada 30 jenis tindakan korupsi di dalam Undang-Undang tahun 2002 nomor 30. Area apa ngawur ya? Caken 30 jenis. Macam-macam itu, termasuk apa namanya gratifikasi yang diberikan sebelum tindakan korupsi itu ada dan tidak ada perjanjian. Nah, tidak ada perjanjian. Saya ngasih uang kepada Pak Hussein sekarang. Ini apa? Ya udah pakai aja. Nah, terus nanti tahun ajaran baru saya nantar anak saya, aku tuh saya lah ya. Pak, ini foto saya masukkan di kamu. Oh iya, kayaknya jadi aku ya ide itu gratifikasi, Pak. Gratifikasi. Nggak tahu saya kalau di dunia pesantren itu salah tempel ke kiai gratifikasi orang itu tergantung niatnya gitu lah. Nah niatnya santri itu orang gratifikasi, aku didik tak atau ke kiai supaya eneng apa sebagian darah yang mengalir di tubuhnya kiai itu saya sumbang. Nah, ya kan? Ya. Itu ketika menjadi kasus dimoduskan, enek kiai sing kecekel. Ini gratifikasi, bahkan ada modus korupsi yang kemudian itu disalurkan ke pesantren. Yuk kiai ini tenang-tenang saja menerima bantuan biasa begitu. Orang yang memberi uang kepada kiai itu caranya ngalah berkah. Dan dengan aku pencoleng, ya toh, tanggul, mencuci dosaku, ya toh. Tak paling di kiai tinggal sinar agama gitu loh Pak Ulutane. Iya termasuk darahnya, nah darahnya aneh Pak lah, darah kiai, darah presiden juga susah apa. Ayo masuk kemana-mana ini. Oke, paham ya? Jadi ada ketimpangan bahasa, ada ketimpangan logika, ada ketimpangan hukum, termasuk hukum modern, hukum di dalam agama, kebudayaan. Nanti kita ngomong soal kebudayaan. Nah, termasuk di dalam bahasa itu kebudayaan, bahasa menunjukkan bangsa. Oke. Termasuk itu tadi yang disinggung oleh Pak Inspektorat, budaya korupsi itu nggak ada kita, memang nggak ada Pak. Satu dari ini tadi, kata korup itu bukan kata asli bahasa Nusantara. Ya, kata impor atau kata kita mengkorup ya. Ronggo Warsito tadi tertuduh. Ya, satu itu. Yang kedua, definisi kebudayaan menurut para ahli ya,
Kebudayaan itu adalah segala upaya budidaya, akal budi manusia, segala upaya untuk mempermudah kehidupan manusia. Nah, kebaikan dan kehidupan manusia, oke lah, misalkan untuk mempermudah kehidupan. Apakah korupsi mempermudah kehidupan manusia? Ya mempermudah toh, koruptornya, mempermudah koruptornya, ya kan? Tapi tidak secara kemanusiaan keseluruhan. Itu bukan kebudayaan. Satu, karena akar bahasanya bukan dari kita. Yang kedua, memang yang namanya kebudayaan itu bukan itu. Kalau yang merusak itu bukan kebudayaan. Ya. Kalau yang menghancurkan itu bukan kebudayaan. Ya. Barangkali bisa nanti kita perdebatkan dengan diksi peradaban. Adakah peradaban yang merusak? Apa itu dengan kebudayaan? Karena kebudayaan itu kan budidaya. Akal, ya jelas toh, budi itu sesuatu yang baik, standar moral Pak Mas, ya kan? Budi itu standar moral, berdasarkan kepintaran yang standar moral, daya, berdaya. Jadi melakukan sesuatu untuk kebaikan dan untuk kemudahan, itu budaya. Ya. Jadi sekarang saya sambungkan dengan kegelisahan atau kefrustasian Pak Inspektor dan kami. Kelompok kami ini kelompok frustasi, ya. Kelompok yang patah hati, saya juga patah hati, sama. Tapi saya mau sambungkan itu. Masih lari. Oh, boleh, hampir kamu tidak nih. Ya, mau saya sambungkan itu. Apa kan? Tenang. Oh iya ya, oh iya. Ikannya, ya. Kami ini generasi pesimis, generasi yang ya saya termasuk frustasi Pak terhadap sistem formal. Saya golput, tapi saya tidak kampanye golput ya. Kalau ada golput itu bukan tujuan saya. Saya golput karena saya paham ilmu sosial dan politik. Saya kuliahnya di ilmu sosial dan politik di Sipol UNS, bukan apa ya. Oke. Saya paham politik Indonesia. Ke depan berapa tahun lagi baru normal saya paham. Oke. Karena itu saya tidak percaya dengan struktur formal. Saya tidak jadi cari kira-kira ketemu orang, ketemu. Tapi yang pasti aku kalah harus sistem formal itu. Kira-kira nak jadi bupati apa ya? Apa paling berapa bupati kedokteran? Gampang banget itu. Ya, kita kan paling cuma butuh 4 juta, 5 juta. Gaji bupati berapa dan lain sebagainya. Ya itu sumbangan semua. Udah kita nggak terima, nggak kena korupsi dan lain sebagainya. Udah jalan semua itu. Gua apa jadi gampang banget itu. Tenang. Tapi menjadi sulit karena orang-orang jujur, pengen mendapat lebih. Ya, tukang beca pengen dapat lebih sama spritan. Jadi dia itu kerjanya juga di tukang beca atau tukang parkir. Asu tau lagi tukang beca wis nggak tuh orang ini dosen yang dodol buku. Aduh ya pokoknya ya Pak ya. Untung saya begitu masuk Pak, dosen nggak boleh jual buku. Alhamdulillah udah larangan. Pokoknya tambah gaji besar, ya. Inspektorat nggak boleh minta yang diperiksa. Untung alhamdulillah sekarang fungsinya dirubah ya Pak, menjadi early warning. Tapi itu juga bisa jadi sambil loh. Awas loh. Nah, early warning loh. Ini nggak tahu ya. Apa ada? Itu nggak ada Pak. Ini nggak ada honornya, ini ibadah apa? Oke ya. Jadi itu. Termasuk kenapa ada PMK, puisi menolak korupsi. Puisi itu anak kandung kebudayaan. Dia itu tidak berada di dalam struktur. Penai orang yang di struktur itu. Ya kan saya kan saya korupsi apa lele. Ojo yo kere-kere yo ngono kuwi. Ya enggak sih, teman saya ada yang menteri, ada yang apa gubernur ya. Yang bisa menjadi apa rekanan korupsi ya. Kan memang korupsi itu berjamaah seperti yang katakan moderator. Jadi orang-orang bebas itu bisa dia menjadi tertutup dari perilaku apa namanya perilaku korupsi ketika dia bekerja sama. Saya kerjasama dengan menteri untuk bikin program, saya korupsi, saya kena ketika menterinya dikasuskan.
Ya, jadi PMK itu puisi menolak korupsi itu adalah kandung budaya. Ya. Jadi dia melakukan gerakan anti korupsi lewat jalur kebudayaan, penyadaran-penyadaran yang sifatnya naluri, penyadaran yang sifatnya etika, moral. Meskipun menunjukkan dalam etika kalau ini, ini makom sufi kabeh. Ah, nek salat sah apa ora? Kudu ping 17 enten najis. Dulu kayak atau salat. Iya. Saya melihat itu. Ini soal kontrol akhirnya, tapi bukan kontrol intern. Tetap itu lakukan semua, Pak. Dengan sangat dengan hormat saya minta teman-teman yang berada di wilayah struktur itu, berada di wilayah sistem itu lakukan itu. Polisi yang baik lebih banyak daripada polisi yang buruk, inspektorat yang baik lebih banyak daripada inspektorat yang buruk, dosen yang ganteng baik hati dan menraktir saya lebih banyak daripada yang tidak. Iya kan? Generasi milenial yang baik lebih banyak. Artinya yang berada di dalam struktur itu tetap jalan, tetapi masyarakat harus melakukan kontrol pengawasan. Termasuk di wilayah kebudayaan, di wilayah jurnalistik. 3 menit lagi para rampung dengan subuh itu. Ya. Jadi kenapa begitu? Karena kita tidak berada di dalam sistem, apalagi soal kerja kebudayaan, soal kerja kesastraan. Pramudia Anantatur, ada namanya novelis, itu hidup 18 tahun di dalam penjara. Dipenjara oleh Belanda, Orde Lama dan Orde Baru. Tetapi karya-karyanya diselundupkan keluar. Ngomong soal kritik kepada negara, kepada ketimpangan. Nah, diselundupkan keluar dan diterjemahkan ke dalam 50 bahasa di dunia. Dan dicalonkan menjadi penerima Nobel. Karena apa? Pikiran-pikirannya yang kritis terhadap pembelaan kebenaran, terhadap korupsi. Dia menulis novel judulnya Korupsi di zaman Soekarno. Dan karena itu dia dipenjarakan. Dia tubuhnya boleh dipenjara, tapi pikirannya gentayangan ke seluruh penjuru dunia. Buka novelnya Pramudia Anantatur nanti. Sudah ada di internet. Nah,